Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil makalah kami berbentuk PowerPoint. Baiklah, pembawa acara kali ini saya Kori Dwi Anggraini sebagai moderator sekaligus pembaca kedua, dan teman saya Vicky Ayu Syanipar sebagai pembaca pertama. Perkenalkan, nama saya Vicky Ayu Syanipar. Saya akan menjelaskan tentang paragraf. Bab 7 paragraf A. Hakikat paragraf. Di dalam sebuah tulisan atau karangan, bagian yang tampak dengan nyata karena adanya tanda menjorok disebut paragraf. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan secara bersamaan untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Inti permasalahan sebuah paragraf terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Sebuah pembicaraan dalam paragraf terpusat pada pikiran utama atau pokok persoalan sehingga disebut gagasan pokok, gagasan utama atau ide pokok. Kalimat topik berfungsi sebagai pemberi arah terhadap semua permasalahan yang dituliskan di dalam paragraf itu. Pengembangan paragraf dikembangkan untuk merinci secara cermat gagasan utama yang terkandung dalam kalimat topik yang menuliskannya dalam kalimat-kalimat penjelas, logis, disalin secara berurutan dan ditautkan secara tertib. Gagasan utama dalam kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal dan akhir, tengah, atau dapat menyebar ke seluruh bagian. Paragraf yang efektif mempunyai ciri-ciri yaitu yang satu, mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. 2. Pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. 3. Gagasan utama dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. 4. Kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. B. Fungsi dan syarat paragraf. 1. Fungsi dan pembentukan paragraf. Paragraf dibuat oleh pengarang tentunya memiliki beberapa fungsi yang akan memudahkan pengarang tersebut membuat tulisan. Adapun fungsinya: 1. Menampung bagian kecil gagasan utama karangan. 2. Memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan memisahkan pikiran utama yang satu dengan yang lainnya. 3. Pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. 4. Pembaca mudah untuk memahami alur pikiran pengarang. 5. Membentuk penggalan-penggalan pengarang. 6. Sebagai tanda pikiran yang baru dimulai. 7. Memungkinkan perhentian lebih lama daripada akhir kalimat dan konsentrasi terhadap pemikiran utama. C. Kerangka paragraf. Kerangka paragraf terdiri dari satu gagasan utama, merupakan ide pokok pikiran yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Gagasan utama biasanya berupa kalimat yang merangkum seluruh isi kalimat-kalimat lain dalam sebuah paragraf. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf terdiri dari 1. Eksposisi yang berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. Yang kedua, argumentasi, bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta konsep sebagai alasan dan bukti. Ketiga, deskripsi, berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, ataupun mendengar hal tersebut. Keempat, persuasi, karangan ini bertujuan mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat sesuatu. Yang kelima, narasi, karangan ini berisi rangkaian peristiwa yang nyusun-menyusun sehingga membentuk alur cerita. Karangan jenis ini sebagian besar berdasarkan imajinasi. Ada juga macam-macam paragraf berdasarkan tujuan. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Kedua, paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Secara fisik, paragraf ini lebih panjang daripada paragraf pembuka. Sifatnya paragraf-paragraf berhubungan tergantung pola dari jenis karangannya. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan untuk argumentasi atau penegasan kembali untuk eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. Ada juga macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. 1. Paragraf deduktif.
Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Ada juga macam-macam paragraf berdasarkan isi. 1. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Biasanya dipakai untuk melakukan sesuatu, hal, keadaan, situasi dalam cerita. Yang kedua, paragraf proses. Paragraf proses ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utama yang tersirat dalam kalimat-kalimat penjelasan yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses meliputi waktu, ruang, klimaks, dan antiklimaks. Ketiga, paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragraf terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Baiklah, itu saja hasil presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan sekian dan terima kasih.